saat minyak susah ditemui, kompor listrik sangat membantu pengrajin batik, karena tentunya ini adalah satu penemuan baru bahwasanya untuk mandiri energi dari tidak adanya minyak atau mahalnya minyak, kompor listrik adalah sebagai jalan keluar untuk bisa tetap berbatik. Lagi-lagi ketemu sama Nadia ya, pastinya masih di Bumi ke-1. Nah, tepat banget Sobat Bumi, sekarang Nadia berada di kawasan Kampung Batik Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan. Kenapa Sobat Bumi Nadia berada di kawasan ini? Karena pas banget nih, di episode kali ini kita akan membahas seputar inovasi ramah lingkungan dengan batik. Tapi sebelumnya nih Sobat Bumi, Nadia mau mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional ya buat Sobat Bumi semua yang bertepatan tanggal 2 Oktober kemarin Sobat Bumi. Makin penasaran gak sih inovasi ramah lingkungan dengan batik? Wah, kalau gitu langsung aja kita saksikan episode Bumi ke-1 yang seru satu ini. Sobat Bumi, batik merupakan warisan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang adiluhung. Adiluhung berarti seni yang memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga wajib dilestarikan. Sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, kini batik semakin populer dengan motif, warna, dan corak yang beragam. Namun, kini di balik kepopuleran batik, dunia batik sedang dihadapkan pada sebuah masalah akibat langkanya bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah. Minyak tanah merupakan bahan bakar kompor batik yang biasa digunakan untuk melelehkan malam atau lilin batik. Kompor batik biasanya sering digunakan pada proses pembuatan batik tulis. Dengan begitu, kelangkaan minyak tanah sangat berimbas pada sentra batik tulis seperti di Desa Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Karena sulitnya mendapatkan minyak tanah dan harganya yang sangat mahal, membuat para pengrajin batik di daerah ini mulai banyak yang beralih menggunakan bahan bakar solar sebagai pengganti minyak tanah. Dari segi lingkungan, tentunya penggunaan solar bukan menjadi solusi yang tepat, karena solar lebih banyak menghasilkan gas emisi karbon dioksida dibandingkan dengan minyak tanah, yaitu dengan selisih 0,2 gram per liternya. Cari minyak tanah kan susah. Kalau tidak ada minyak tanah ya tidak batik sebulan atau setengah bulan gitu. Tapi kalau ada solar ya terus pakai solar gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak batik. Tapi kan kalau minyak tanah ya nggak banyak asapnya. Tapi kalau solar itu banyak asapnya gitu. Bedanya gitu ya terganggu, agak batuk-batuk gitu. Kena asap itu kan sering batuk gitu kalau karena asap. Melihat hal ini, para alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta hadir memberikan solusi berupa kompor batik listrik hemat energi. Dengan daya yang kecil, kompor batik listrik yang mereka beri nama Astuti atau Auto Electric Stove for Batik lebih hemat energi sebesar 95% dibandingkan penggunaan kompor minyak tanah. Salah satu penggagas Kampung Batik Palbatu di Tebet, Jakarta Selatan ini. Cerita sedikit boleh Pak tentang Kampung Batik Palbatu ini? Iya, Kampung Batik Palbatu ini 2011 kita canangkan sebagai kampung batik yang ada di Jakarta.
saya berdua dengan Mas Hari waktu itu menggagas di sini ada nggak sih kampung pengrajin batik. Nah, kita ciptakan di Kampung Batik Palu ini 2011. Nah, kalau membatik kan pasti erat banget nih Pak kaitannya dengan penggunaan minyak tanah sebagai proses membatiknya. Pernah nggak sih Pak di Kampung Batik Palu ini mengalami kelangkaan terhadap minyak tanah? Alhamdulillah sih dari sejak awal memang kita menggunakan minyak tanah, memang tidak terlalu kesulitan ya. Tapi sebagai alternatif kita juga menggunakan kompor listrik tentunya untuk sebagai cadangan backup ya. Nah, tapi ini sentra-sentra batik Pak seperti di Jogja, Pekalongan, Solo ini ternyata masih ada daerah yang mengalami kelangkaan terhadap minyak tanah. Iya pastinya Iya, ya. pastinya ya Pak ya. Sampai-sampai kalau dia lagi mengalami kelangkaan ini, pengrajin batiknya bisa off dalam membatik bisa selama 1 minggu, 2 minggu. Sayang sekali itu ya. Sayang sekali ya Pak ya, Betul. off gitu kegiatan batiknya. Nah, karena masalah ini nih Pak, ada sobat bumi kita membuat kompor batik listrik hemat energi. Enak juga, menarik banget itu. Bisa kita lihat itu. Pastinya, perasaan kan Pak seperti apa kompor batik listrik hemat energi ya? Ya, kita lihat. Nah, kita lihat ya di segmen chat yang satu ini. Astuti adalah kompor batik listrik hemat energi yang merupakan salah satu inovasi yang kami kembangkan bagi para pembatik. Astuti ini memiliki keunggulan dibandingkan kompor yang lain karena dia lebih hemat energi, kemudian proses penyetabilan suhunya dapat dilakukan secara otomatis. Jadi pembatik tidak perlu lagi untuk mengatur suhunya secara manual, menaikkan atau menurunkan suhunya. Ide awal kami untuk mengembangkan Astuti ini sendiri pada saat dulu ketika kami masih mahasiswa, kami mengunjungi sebuah kelompok batik itu dan di sana kami melakukan diskusi, observasi dengan pembatik lokal, kemudian kita menanyakan beberapa permasalahan yang ada di sana karena kita ingin berkontribusi bagi masyarakat itu. Kemudian kita menemukan bahwasanya salah satu kendala yang dihadapi oleh pembatik pada saat itu dan sekarang juga itu adalah proses pemanasan malam, di mana pada saat membatik itu malam kadang pada pemanasannya itu terlalu panas atau bahkan malah kurang panas sehingga malam itu tidak dapat menempel di kain dengan sempurna. Berawal dari permasalahan tersebut, kemudian kami memiliki ide untuk mengembangkan sebuah kompor yang dapat menyetabilkan suhunya secara otomatis, jadi nanti pembatik tidak perlu lagi lah repot-repot untuk mengatur suhunya. Selain itu juga pada saat ini ketika kita masih menggunakan kompor minyak yang masih banyak digunakan warga, itu minyaknya sendiri sekarang sudah langka itu, bahkan harganya pun sekarang semakin lama semakin melambung itu. Jadi kita menggunakan kompor yang mampu menyetabilkan suhu secara otomatis tapi tetap hemat energi dan menggunakan energi listrik sehingga biaya operasionalnya pun lebih hemat. Baik nih Pak Iwan, tadi yang lihat ibu-ibu di Kampung Batik Palbatu ini membatik dengan menggunakan 2 kompor yang berbeda. Yang satu dengan kompor minyak, yang satu dengan kompor listrik. Kira-kira ada nggak sih Pak beda hasil yang dihasilkan dengan membatik di kompor yang berbeda? Ada, karena kalau menggunakan kompor minyak ini kan malamnya lebih konstan dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu cair. Jadi kalau minyak justru cukup mencair malamnya, jadi mungkin hasil dikanya juga kurang bagus agak karena dia terlalu panas kan, jadi Hebat ya Pak ya, dan nggak rapi jadinya. Dengan kompor itu tentunya kan karena yang kita pakai ini seperti yang tadi untuk pencarian itu, karena itu memang watt besar sekali, 10 watt di sini. Jadi itu yang menyebabkan ini untuk pencarian. Oh, kalau sampai sekitar 350 nggak hemat energi banget ya Pak ya. Beda sekali nih Pak dengan kompor batik listrik hemat energi punya sobat bumi kita. Pada awal pemakaian nih mungkin dia bisa membutuhkan daya sekitar 100 sampai 150 watt. Nah, tapi ketika panasnya sudah konstan tuh Pak ya, dia ada di kompor ini ada sensor pengontrol suhunya. Ketika itu sudah aktif, daya yang dibutuhkan hanya sekitar 25 sampai 50 watt saja Pak. Teman konstan ya? Iya, jadi 5 kali lebih hemat energi dibandingkan dengan kompor listrik lainnya. Nah, kira-kira Bapak penasaran nggak sih ingin tahu sebenarnya kompornya seperti apa sih? Iya, dan tadi kita cuma ngomongin tapi belum lihat nih Pak ya. Nah, kalau gitu kita lihat aja di segmen Kulik yang satu ini. Kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam untuk mengenal apa itu Astuti kompor listrik yang coba kita kembangkan. Pengembangan Astuti sendiri diawali dari ketika kita melihat kompor yang biasa digunakan
masyarakat, yaitu dengan menggunakan energi dari minyak tanah. Namun sekarang karena dia sudah langka, kemudian biayanya juga cukup mahal, selain itu juga dia mengumpulkan asap yang mengganggu lingkungan. Dari situ kita mencoba untuk mengembangkan sebuah kompor dengan bahan bakar dari listrik sehingga lebih ramah lingkungan. Kita melihat dari kompor yang ada saat ini untuk masak. Di sini ada beberapa bagian komponen seperti dikelin, kawat kumparan untuk proses pemanasan. Kompor ini kalau digunakan untuk batik kurang cocok atau kurang pas karena selain dari dayanya yang cukup besar, dia juga kurang pas, sehingga kurang tepat ketika digunakan untuk pemanasan ngalam dalam proses batikan. Sehingga dari situ kemudian kita mengembangkan sebuah kompor asbot ini. Ini merupakan prototipe atau model terakhir yang kita kembangkan dari beberapa tahapan percobaan yang kita lakukan. Dan di sini kita ada beberapa bagian yang sama dengan kompor listrik pada umumnya, yaitu menggunakan kawat nikelin kumparan untuk proses pemanasan atau pencairan tanahnya. Namun di sini kita memiliki inovasi, memiliki perbedaan dengan kompor listrik yang lain. Kita ada menggunakan, di sini dapat dilihat ada microcontrollernya, kemudian kita menggunakan sensor. Jadi nanti pembatik tidak perlu lagi untuk menaikkan atau menurunkan suhunya, sehingga pembatik bisa lebih fokus untuk membatik. Kali ini kita akan mencoba untuk mengoperasikan kompor asli yang telah kita buat, dan untuk pengoperasiannya ini cukup mudah karena seperti kompor listrik yang ada di pasaran. Jadi pertama kali kita colokkan kabelnya dulu ke listrik, kemudian di sini kita nyalakan ada tombol powernya, kemudian kita pasang wajan yang sudah bersih malam di sini. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk memasang sensornya. Jadi kenapa perlu dipasang sensor? Karena ini adalah salah satu bagian penting di kompor. Jadi nanti dia yang akan menyetabilkan, yang akan membaca dan menyetabilkan suhu yang ada di wajan ini sendiri. Jadi nanti akan membuat otomatis pengaturan suhunya. Kemudian di sini ada bagian-bagian yang berbeda dari kompor yang lain. Ada 3 fungsi yang bisa digunakan oleh pembatik. Yang pertama mulai dari tembokan. Jadi tembokan ini pembatik yaitu untuk mengeblok atau menutup kain dalam ukuran yang cukup besar. Dan di tembokan ini sendiri dia suhunya berkisar antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi kelowong. Kelowong di sini istilahnya adalah untuk kelowong itu fungsinya adalah membuat garis-garis yang cukup tipis. Di kelowong ini sendiri dia suhunya berkisar antara 65 sampai 70 derajat Celcius. Yang terakhir adalah parafin. Di motif-motif batik tertentu itu beberapa pembatik menggunakan atau mencanting, mengeblok kain itu dengan tipis-tipis atau tidak terlalu tebal, dan itu dinamakan parafin gitu. Dan di parafin itu sendiri suhunya berkisar antara 50 sampai 60 derajat Celcius, jadi cukup rendah. Kali ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan astotik pada proses pembatikan. Dalam proses penggunaannya seperti proses pembatikan pada umumnya yang dapat dilihat di sini. Jadi nanti kita mengambil malamnya di wajan dengan menggunakan canting biasa. Ini kemudian membersihkannya di wajan, dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti malamnya ini menetes ke dalam elemen pemanas, karena nanti dapat menyebabkan elemen pemanasnya sudah putus. Kemudian tinggal proses batikan sama, dicantingkan ke dalam ke kain itu, dan dilanjutkan proses batikan seperti pada umumnya. Dan di sini dapat dilihat jadi kemudahan proses penggunaan astotik, tidak perlu lagi nanti kita mengatur panasnya secara manual. Perawatannya cukup mudah, hanya nanti yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti ini dialap atau dicuci dengan air. Dan nanti tinggal menggunakan kain yang dibasahi dengan air hangat, nanti kemudian dibersihkan di bagian bodinya, kemudian atau di bagian tombolnya seperti itu. Nanti malam bekas yang menetes di bagian tesnya dapat hilang. Ketika kita mencoba membandingkan antara penggunaan biaya operasional dari kompor asap ini dengan yang lain, dapat kita bandingkan, misal kita menggunakan kompor minyak, itu per hari dalam waktu pemakaian 8 jam pemakaian itu membutuhkan minyak tanah itu sebanyak 1,5 liter. Apabila dirupiahkan dengan 1 liter 7.000 saja itu sekitar 10.500 rupiah.
Kemudian ketika menggunakan kompor listrik yang lumas atau kompor listrik yang lain dengan daya yang besar 150 atau 300 watt, itu sehari bisa menghabiskan ketika dirupiahkan adalah Rp1.500 untuk 8 jam operasional. Tetapi ketika kita menggunakan kompor apotik ini dengan pemakaian 8 jam, sama-sama 8 jam, itu hanya ketika dirupiahkan habis sekitar Rp250 per hari. Apabila dikalikan dalam waktu pemakaian 1 bulan, itu nominalnya sangat kecil dan 5 kali lebih murah dibandingkan kompor listrik yang lain, dan bahkan lebih dari 10 kali lebih efektif dan efisien daripada menggunakan kompor minyak. Kemudian ramah lingkungan yang lain adalah ketika kita menggunakan listrik yang dayanya cukup rendah seperti ini, maka dia tidak menimbulkan asap dan tidak membuat polusi. Inovasi kompor batik listrik milik Sobat Bumi kita kali ini berawal dari sebuah pekan kreativitas mahasiswa. Kini kompor batik listrik Astutik sudah merambah ke banyak industri batik. Sobat Bumi, sebuah inovasi yang didukung oleh tekad dan konsistensi memang patut dihargai. Hal ini tercermin oleh inovasi kompor batik listrik milik Sobat Bumi kita kali ini. Berawal dari sebuah pekan kreativitas mahasiswa, kini kompor batik listrik Astutik sudah merambah ke banyak industri batik di sekitar Pulau Jawa. Astutik sebagai kompor batik hemat energi juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, baik skala nasional maupun internasional. Selama kurang lebih 2 tahun melakukan pengembangan produk, kini kompor batik Astutik didesain dengan 2 jenis bahan yang berbeda, yaitu aluminium dan tanah liat. Kompor berbahan aluminium biasanya ditujukan untuk penggunaan pelatihan membatik, karena sifatnya yang ringan sehingga mudah dipindahkan. Sedangkan kompor berbahan tanah liat biasanya ditujukan pada industri batik, karena sifatnya yang berat sehingga membuat kompor tidak mudah bergeser dan lebih aman untuk digunakan. Kompor batik listrik Astutik kini mampu diproduksi sekitar 50 item per bulan, yaitu dengan memperkerjakan 10 orang pekerja dan dibantu dengan pemberdayaan pemuda di daerah Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Kompor listrik mulai di sini sejak awal tahun 2012. Tapi Astutik ini tahun 2013 kemarin masuk di sini dan coba kami terapkan di Batik Sekarang serta Batik Di sekitar Pulau Jawa, Astutik sebagai kompor batik hemat energi juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, baik kompor listrik di sini sudah lumayan banyak, Mbak. Di sini ada 600 kepala keluarga. Untuk yang pakai kompor listrik sudah 75%. Kompor listrik ini cuma di awal, Mbak. Cuma di awal itu wattnya agak tinggi. Tapi kalau sudah mencair itu nanti ada sistem otomatisnya. Jadi kalau dia terlalu panas dia akan turun. Jadi sangat, karena mungkin campuran minyaknya itu kadang terlalu kurang bersih, dia akan berwarna pekat atau hitam. Tapi kalau kompor listrik hampir tidak ada asap. Walaupun kita menggunakan listrik tidak manual seperti menggunakan minyak tanah ataupun kayu, karena ya ada plus minusnya masing-masing. Kita menggunakan kayu itu nanti juga polusinya terlalu banyak, menggunakan minyak juga terlalu tingginya harga beli, dan kompor listrik adalah salah satu solusi. Sobat Bumi, langkanya minyak tanah saat ini ternyata dipicu karena ketersediaannya di alam yang semakin menipis. Hal ini membuat pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah menjadi gas LPG. Gas dinilai lebih ekonomis, lebih hemat energi dan ramah lingkungan karena memiliki emisi yang lebih rendah. Menurut data dari perusahaan gas negara,
dikatakan bahwa minyak tanah yang masuk dalam golongan minyak bumi diperkirakan akan habis dalam waktu 23 tahun mendatang. Sedangkan gas bumi masih dinilai cukup berlimpah dengan ketersediaannya hingga 59 tahun mendatang. Pengalihan minyak tanah menjadi gas LPG ternyata belum bisa berlaku dalam dunia batik. Hal ini dikarenakan panas yang dihasilkan dari gas masih terlalu tinggi, sehingga tidak cocok untuk proses pembatikan. Solusi untuk menggunakan bahan bakar bioetanol pun banyak ditawarkan. Namun berujung pada ketidakberlanjutan karena masih sedikit yang memproduksinya. Semoga kompor batik listrik milik Sobat Bumi kita kali ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kelestarian batik Indonesia sebagai kekayaan budaya yang adiluhung. Ya, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwasanya listrik menjadi salah satu energi yang ramah lingkungan, karena hal ini disebabkan bahwasanya listrik itu tidak menghasilkan emisi seperti yang dilakukan oleh minyak tanah. Kemudian sekarang juga selain menggunakan fosil dan batu bara dalam menghasilkan energi listrik pun sudah banyak energi-energi yang mulai digali dari potensi yang ada di Indonesia, mulai dari potensi anginnya, potensi air lautnya, gelombang lautnya, kemudian potensi dari air, sungainya, dan masih banyak lagi yang dari sinar matahari dan sebagainya, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang sekarang sudah mulai digarap untuk mengembangkan energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Tentu saja kami berharap bahwasanya asli kompor batik listrik ini dapat digunakan oleh seluruh pembatik di Indonesia. Karena selain hemat energi, walaupun menggunakan listrik, kompor ini sangat aman dan juga menggunakan daya listrik yang sangat rendah, sehingga sangat cocok sekali digunakan oleh mereka. Selain itu juga dengan menggunakan listrik dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kompor batik dengan bahan bakar minyak tanah. Dan pembatik dapat juga berkontribusi terhadap lingkungan dengan cara mengurangi efek dari pemanasan global yang terjadi seperti saat ini. Nah, dengan membatik kita bisa meluangkan seluruh ide kita, kreativitas dan seni di atas kain seperti yang dilakukan ini nih. Gak heran kan kalau batik sebagai warisan kekayaan budaya di Indonesia diakui sampai ke luar negeri. Semoga dengan adanya inovasi ramah lingkungan dari Sobat Bumi kita, yaitu kompor batik listrik hemat energi, yang menjadi penghalang lagi nih buat seluruh pengrajin batik di Indonesia dalam melanjutkan karyanya, yaitu membatik di Indonesia. Setuju kan? Nah, buat Sobat Bumi nih yang mungkin belum follow Twitter Bumi Ke1, langsung aja follow @Bumi Ke1 dari TV, biar gak ketinggalan info-info seru dan menariknya. Dan saksikan terus nih episode-episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya tiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia beserta Pak Iwan dan